Si Lorena ini tuh langsung memotong alat vital suaminya sendiri. Halo, selamat malam buat para penonton gua semuanya dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gua, Valen. Oke, malam ini kita akan membahas tentang kasus yang dimana itu mungkin bisa dibilang ya mengerikan atau sadis ya. So, oke, nggak perlu lama-lama lagi dan ini pembahasan. Oke, malam ini kita akan membahas tentang kasus dan kejadian yang dialami wanita yang bernama Lorena. Nah, jadi buat kalian yang mungkin masih belum tahu siapa Lorena ini, gue akan membahasnya malam ini. Oke, Lorena ini sebenarnya cuma perempuan biasa yang gak dikenal banyak masyarakat cuy. Dan wanita kelahiran tanggal 31 Oktober tahun 1970 asal Bucay, Ekuador ini bernama asli Lorena Leonor Gallo. Nah, seperti yang gue jelasin di awal tadi ya, awalnya tuh Lorena ini cuma perempuan biasa-biasa aja cuy, yang nggak dikenal oleh masyarakat secara luas. Dan kehidupan sehari-harinya tuh cuma biasa-biasa aja gitu cuy, atau sederhana ya. Dan Lorena ini bisa dibilang wanita yang nggak banyak menarik perhatian masyarakat sekitar. Namun, nama wanita kelahiran tahun 1970 ini tiba-tiba aja nih mencuat di media dan menyita perhatian di berbagai lapisan dan anggota masyarakat sejak kasus pemotongan alat kelamin suaminya sendiri cuy. Dimana sepasang pasutri ini telah menikah selama 5 tahun dan tinggal di Amerika sejak tanggal 18 Juni tahun 1989 cuy. Berawal pertemuan yang gak disengaja ini nih di klub malam Lorena dan John Bobbitt. Diketahui pada waktu itu John yang berprofesi sebagai tentara Amerika Serikat telah membuat Lorena jatuh hati gitu cuy. Dan hal ini pun yang membuat Lorena mencintai John Bobbitt. Karena berdasarkan dengan apa yang pernah Lorena sendiri katakan, kalau John ini adalah tuh cinta pertamanya gitu cuy. Ya, jadi first love gitu ya. Nah, hubungan mereka pun semakin lama semakin melekat gitu cuy. Lalu kemudian bisa dikatakan mereka berdua ini menjalin hubungan kasih. Dan selama berpacaran, mereka berdua pun kelihatan saling memberikan kesan-kesan hangat. Dan mereka merasa kalau mereka berdua ini udah nyaman dan cocok cuy. Lalu hubungan mereka pun berlanjut ke jenjang pernikahan di tahun 1989. Dimana pada waktu itu usia Lorena ini yang diketahui masih berusia 20 tahun. Sedangkan John Bobbitt ini berusia masih 22 tahun. Jadi usia mereka pun ini masih terbilang cukup muda ya cuy. Dan selisih yang gak berjauhan. Nah, setelah beberapa minggu usai pernikahan mereka, Lorena ini tuh merasa kayak ada yang janggal atau aneh gitu cuy dengan perilaku suaminya sendiri. Sebab John ini kerap berani main tangan, memukul Lorena beberapa kali. Dan disinilah alih-alih bahagia pernikahan keduanya justru menjadi awal penderitaan bagi si Lorena ini. Karena si John ini selaku suaminya Lorena, ini nih sering melecehkan Lorena ya secara seksual, fisik maupun emosional. John ini juga diketahui suami yang suka selingkuh dan sering banget tuh memamerkan kelakuan-kelakuan bejatnya ke hadapan Lorena ya cuy. Padahal kan Lorena itu kan istrinya dia sendiri kan. Nah, buat kalian nih wanita-wanita yang udah menjadi seorang istri, kebayang gak sih lo gimana perasaan kalian kalau ada suami kalian sendiri nunjukin kelakuan bejatnya suami kalian ketika dia berselingkuh, kayak kelakuan si John Bobbitt ini. Lalu aksi perselingkuhannya itu malah diunjukin sama kalian gitu cuy.
ngerasa kan wanita itu sebagai istri kayak gimana ya, sebagai istri sahnya gitu, pastinya tuh bakal sakit banget dong ya. Oke, lanjut. Dan John Bobbitt ini juga pernah memaksa Lorena cuy buat mengaborsi anak hasil dari hubungan mereka. Parah banget kan? Dan gak heran ya kalau si Lorena ini menderita mengalami depresi klinis serta mengalami gangguan stres berat pasca trauma ini cuy. Nah, jadi aksi mengejutkan ini bermula pada saat sang suami yang bernama John Wayne Bobbitt ini nama lengkapnya cuy ya. Waktu itu dia pulang larut malam dalam kondisi yang dipengaruhi minuman keras. Ya, mabok gitulah cuy ya. Dan berdasarkan pernyataan Lorena, si John ini tuh tiba-tiba mendatangi, kemudian memperkosa si Lorena. Ini suaminya kok malah memperkosa istrinya sendiri gitu coy kan. Gue juga bingung lah ya. Nah, jadi hari pembalasan itu terjadi pada tanggal 23 Juni tahun 1993. Jadi Lorena pulang ke rumah waktu itu malam-malam hari ya cuy ya, dan menemukan suaminya si John Bobbitt ini lagi mabuk berat gitu cuy ya. Nah, hal ini tuh udah kayak jadi ritual harian sendiri sih, ritual si John ya. Nah, jadi di sini si John ini langsung mencengkeram Lorena cuy. Lalu kemudian melepas paksa pakaian yang dikenakan oleh si Lorena. Lalu memperkosa istrinya sendiri cuy. Dengan cara mungkin udah kayak binatang yang kesurupan gitu ya cuy ya. Mungkin ini juga dengan cara yang brutal atau ya seperti membabi buta gitulah ya. Dan si Lorena ini cuma bisa menahan sakitnya aja cuy. Namun kemudian diam-diam si Lorena ini malah merencanakan aksi pembalasan terhadap si John Wayne Bobbitt alias suaminya sendiri ya. Kemudian setelah aksi tindak pemaksaan seksual tersebut, Lorena ini tuh langsung turun dari tempat tidur dan langsung bergegas buat ke dapur buat ngambil air minum ya. Jadi mungkin si Lorena ini mau menenangkan pikirannya gitu ya atas apa yang dialaminya terhadap suaminya tersebut. Tapi di saat itulah ya, Lorena nih dia ngeliat pisau dapur yang tergeletak. Lalu secara tiba-tiba timbul deh tuh pikiran-pikiran yang mau ngebales perbuatan suaminya tersebut cuy. Nah, tercetus dorongan secara nggak sadar yang membuat wanita ini menjadi hilaf. Terus si Lorena ini dia ngebawa pisau ke kamar tidur. Dan waktu itu tuh si Lorena ngelihat suaminya ini yang udah tertidur pules di atas ranjang. Kemudian tanpa ragu nih ya, si Lorena ini tuh langsung memotong alat vital suaminya sendiri dengan pisau tersebut yang dibawanya dari dapur. Sadis cuy ya. Nah, usai kejadian tersebut, John Wayne Bobbitt ini ngelihat darah banyak banget ya cuy ya. Sementara Lorena ini langsung melarikan diri dengan mobilnya ke suatu tempat sambil membawa alat vital suaminya sendiri cuy, yang udah dia potong gitu kan. Lalu kemudian dibuangnya tuh ya alat vitalnya itu, alat vital suaminya ya, melalui jendela mobilnya. Ini sih gila banget ya cuy ya. Jadi alat vital suaminya sendiri tuh dibawa kabur, terus kemaluan suaminya sendiri itu tuh yang udah dipotong langsung dilempar gitu aja cuy, ya kan. Parah ya. Kemudian si Lorena ini pun langsung bergegas pergi ke rumah temannya, dan akhirnya Lorena ini malah langsung melaporkan dirinya sendiri ke pihak berwajib dengan cara menghubungi 911 atau 911 ya. Dan Lorena ini pun sempat memberitahukan kepada polisi di mana dia membuang alat vital suaminya itu ya. Seperti yang kita tahu ya cuy ya. Kalau di negara Amerika ini kan nomor 911 atau 911 itu, ini tuh kan panggilan darurat ya.
yang dimana kita akan langsung terhubung dengan pihak kepolisian. Jadi singkatnya si Lorena ini nyerahin diri ke polisi setempat. Dan setelah itu polisi pun langsung menjemput Lorena buat nangkep si Lorena. Dan Lorena ini tuh juga nggak ngelawan cuy waktu diamanin sama pihak polisi. Kemudian polisi juga berhasil nih menemukan alat vital si John ini ya, suaminya Lorena ya, yang kemudian ini bakal dibawa buat disambungin lagi cuy. Ini bisa gitu ya. Nah jadi gitulah cuy ya. Jadi alat kelamin si suaminya ini yang udah putus terus mau disambung lagi. Gila, ini sih gila banget cuy. Nah, sebenarnya Lorena ini pun dituntut dengan hukuman penjara selama 20 tahun ya. Tapi dalam pengajuan pembelaan, si Lorena ini bersikeras ya cuy. Dan menjelaskan nih sama hakim, kalau tindakan yang dilakukannya ini tuh merupakan salah satu bentuk pembelaan diri terhadap John Wayne Bobbitt, yang notabene-nya itu ya suaminya sendiri ya. Dan setelah berlangsung penyidikan selama beberapa waktu, pengadilan setempat akhirnya ini sampai nih pada putusan yang menyatakan kalau Lorena ini tuh nggak bersalah ya. Sebab yang dilakukan Lorena ini adalah aksi pembelaan diri yang disebabkan trauma psikisnya akibat kekerasan domestik suaminya sendiri. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat Lorena ini juga diwajibkan harus menjalani pengobatan selama 45 hari di rumah sakit psikiatris ya, di rumah sakit jiwa itu ya. Setelah itu baru Lorena bisa dinyatakan bebas. Nah, sementara sang suami yang sedang menjalani operasi penyambungan alat vitalnya kembali itu, ini tuh berlangsung selama kurang lebih 10 jam. Dan John Wayne Bobbitt ini mulai membaik kondisinya. Tapi yang menarik di sini tuh gini cuy, ini banyak nih kalangan baik legal, profesional maupun masyarakat awam adalah pro dan kontra ya sepanjang pengadilan kasus John dan si Lorena ini. Dan kasus ini membuka banyak kemungkinan hukum sekaligus lemahnya kekuatan hukum terkait kasus kekerasan domestik, hak dan kewajiban istri atau suami, perlindungan hukum terhadap istri atau suami, hingga meluas pada permasalahan mendasar terkait gender dan hak asasi manusia. Nah, kisah Lorena dan John Bobbitt ini menjadi sensasional waktu itu cuy, dan membuka tabir kekerasan domestik yang secara laten masih terjadi di masyarakat. Kemudian Lorena sempat nih diundang ke salah satu acara TV swasta untuk menceritakan kejadian dan kronologi tersebut yang dialaminya. Jadi gini aja ya, saat Lorena masuk ke ruang wawancara di acara Steve Harvey, banyak dari para penonton yang khususnya perempuan nih ya, ini bersuara kencang cuy kepada si Lorena. Nah, hal tersebut tuh nggak lagi lain ini buat nunjukin dukungan yang terus mengalir bagi seseorang perempuan pemberani seperti si Lorena. Oke, kita lanjut beralih ke si John ini ya. Jadi si John ini nih udah dioperasi ya, dan setelah dioperasi dokternya bilang gini sama si John Bobbitt nih, kalau dia udah nggak bisa lagi berhubungan intim. Dan selama 2 bulan si John ini menggunakan kateter ya, dan membutuhkan waktu selama 2 tahun supaya anunya itu berfungsi secara normal lagi cuy. Nah lo ya kan, kebayang nggak tuh? Nah, jadi gue jelasin di sini ya buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu kateter ya kan. Kateter itu tuh merupakan sebuah alat berupa tabung kecil ya yang fleksibel, dan biasanya tuh digunakan pasien buat ngebantu mengosongkan kandung kemih ya, kurang lebih gitu ya cuy ya. Pemasangan alat ini dilakukan khusus untuk pasien yang nggak mampu atau nggak bisa buang air kecil gitu cuy dengan normal.
Nah, oke, tapi itu tuh semua cuma butuh waktu 2 minggu cuy, ya, sebelum akhirnya si John ini merasakan di barangnya itu, di ya anunya lah ya pokoknya, di anunya itu tuh ngerasa kesemutan gitu cuy. Terus si John ini seneng, terus dia langsung ngasih kabar ke ibunya. Dan setelah 3 bulan usai dioperasi, si John ini langsung melakukan hubungan seks kembali pada wanita yang ditemuinya di bar. Gila, gokil banget kan? Jadi nih orang nih langsung beraksi kembali gak tuh? Tapi sebenarnya si John ini sempat bilang kalau dia ini tuh ada rasa ketakutan juga cuy. Ya awalnya. Tapi John ini akhirnya bisa seneng karena dia tuh ternyata bisa ngelakuin ya hubungan intim lagi kayak seperti sedia kala gitu ya, walaupun belum 100% dengan baik ya, padahal dokter mengatakan kalau si Bobit ini tuh nggak bakal bisa melakukan hal tersebut ya, dokter udah ngomong kayak gitu cuy. Nah, insiden ini pun bahkan bisa menjadikan Bobit ini artis dadakan loh cuy, tahu maksudnya? Nah, jadi gini, dia ini muncul di berbagai media buat ceritain pengalaman-pengalaman tersebut. Dan lebih menghebohkan lagi, ada salah satu radio, bahkan tuh malah nawarin si John ini buat ngejalanin operasi dengan tujuan untuk digedein gitu cuy. Ya si batangnya ini ya. Ini gila banget loh, ini orang malah beruntung loh cuy. Udah nggak mati, ya kan, nggak dipenjara pula, kan malah ditawarin buat ya digedein gitu ya, si batangnya ini. Mr. P-nya lah ya, Mr. P ya. Nah, Bobit ini juga ngejalanin operasi buat yang kedua kalinya ya cuy ya. Dimana operasi Bobit ini akhirnya berhasil tuh buat memperpanjang si batang P-nya ini panjang 2 inci. Bahkan ini ngebuatnya jadi lebih tebal. Ini sih gokil, parah banget men ya kan, ini gokil banget loh. Nah, Bobit ini pun kemudian pindah ke Las Vegas dan membintangi film dewasa. Dan ini malah lebih gila lagi cuy, ini malah lebih gila lagi loh. Karena menurut kabar yang beredar, dia ini udah berhubungan seks sebanyak 70 kali lebih cuy. Sumpah ini gila banget loh ya. Dan sementara selepas itu, si Lorena yang udah jadi mantan istrinya si Bobit ini, dia tuh malah lebih fokus buat jadi pengacara untuk kasus KDRT cuy. Dan pada tahun 2007, si Lorena ini mendirikan Lorena Gallo Foundation, yang dimana itu suatu organisasi ya untuk membantu korban KDRT dan anak-anak. Walaupun sekarang si Lorena ini udah bisa bangkit dari keterpurukan yang dialaminya di rumah tangganya waktu itu ya, tapi si Lorena ini juga sempat bilang cuy kalau dia ini sebenarnya tuh menyesal ya karena dia udah ngelukain mantan suaminya tersebut loh. So, jadi itu aja pembahasan gua malam ini. Nah, buat kalian yang sekarang ini lagi mengalami masalah apapun, jangan pernah menyerah cuy. Tetap semangat, yakin dan optimis kalau kalian itu pasti bisa buat ngelewatin semuanya dengan baik. Oke, gua Valen pamit undur diri dulu malam ini. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Akhir kata dari gua, just keep calm down and stay cool.